atau jabatan, dan bahwa penerapan asas equality before the law meliputi hal-hal sebagai berikut: proses hukum imparsial, bahwa aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim wajib menangani perkara berdasarkan bukti, bukan berdasarkan jabatan atau kekayaan seseorang, menghilangkan fenomena hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kesetaraan dalam persidangan, semua pihak, baik pejabat maupun warga biasa, berhak mendapatkan perlakuan yang sama di pengadilan, perlakuan yang sama di hadapan hukum. Advokat dan konsultan hukum dari tim advokasi mitigasi keadilan dan HAM (TOPHAM) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dan juga membimbing solusi hukum dan kantor TOPHAM dengan alamat Arfahud dan seterusnya berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKK-020/6/2026 TOPHAM tanggal 15 Juni 2026. Dalam hal ini termohon konsultasi dalam permohonan pra peradilan aku, yakni KRMT Rosario Noto di Projo dengan alamat KTP Kompleks DPR RI dan seterusnya, dan untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon, bahwa pemohon mengajukan permohonan pra peradilan terhadap Kapolda Metro Jaya, CQ Direskrimum Polda Metro Jaya, CQ Kasubdit Kamnip, CQ Tim Penyidik, file laporan polisi nomor LP-B-4/2025/SPKT Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025. Pelapor Insinyur Haji Joko Widodo Junto, LP nomor LP-9B-4/2025/SPKT Polres Metro Polda Metro Jaya tanggal 23 April 2025. Pelapor Andi Kurniawan Junto, LP nomor LP-B-1387/4/2025/SPKT Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya tanggal 26 April 2025. Pelapor Lecumanan Junto, LP nomor LP-B-976/5 Romawi/2025/SPKT LP nomor LP Reskrim/Restro BKS Bekasi Kota Polda Metro Jaya tanggal 5 Mei 2025. Pelapor Maret Samuel Sweken Junto, surat perintah penyidikan nomor SP Sidik S/1.1/3147/7 Romawi/2025/Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025. Junto, surat penetapan tersangka nomor S/tab/1899/11/2025 Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 dengan alamat kantor Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman 55 Jakarta 12190, dan untuk selanjutnya disebut sebagai termohon. Kemudian Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, CQ Aspidum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, CQ Tim Jaksa Penuntut Umum perkara laporan polisi nomor LP dan seterusnya sudah kami bacakan tadi. Dan untuk dengan alamat kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan untuk selanjutnya disebut sebagai turut termohon. Dasar permohonan, bahwa dasar permohonan dan pra peradilan aku yang diajukan oleh pemohon adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Poin 1, pasal 1 angka 14, angka 15, angka 32, angka 33, angka 56 dianggap dibacakan. Kemudian pasal 29 dianggap dibacakan, pasal 40, pasal 94, pasal 89, pasal 95, pasal 97, pasal 100 ayat 5 huruf A sampai dengan H, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 156 ayat 1 huruf A junto ayat 6, pasal 158, pasal 160 ayat 1,
pasal 163 ayat 1 huruf A sampai dengan F, junto ayat 2, junto ayat 3 huruf A dan B. Poin 16, angka 16, Asas Negara Hukum Rechtsstaat Rule of Law, Fight pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan prinsip di mana hukum menempati posisi tertinggi supremasi hukum, sehingga seluruh tindakan negara adalah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, menjamin hak asasi manusia serta menuntut persamaan di hadapan hukum, dan yang mencakup keadilan, kepastian hukum dan pemisahan kekuasaan dengan asas-asas utama sebagai berikut. Asas supremasi hukum, supremacy of law. Hukum adalah kekuasaan tertinggi. Tidak ada kekuasaan absolut dan semua tindakan harus memiliki dasar hukum. Asas perlakuan yang sama di muka hukum, equality before the law. Setiap warga negara termasuk aparatur pemerintah memiliki kedudukan yang setara di depan hukum. Asas legalitas, due process of law. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, independence judiciary. Kekuasaan kehakiman harus mandiri, tidak diintervensi oleh kekuasaan eksekutif atau politik lainnya. Asas perlindungan hak asasi manusia, pengakuan, perlindungan, dan jaminan HAM bagi seluruh warga negara. Asas kepastian hukum, Rechtssicherheit. Peraturan hukum harus jelas, tidak berlaku surut dan konsisten sehingga memberi kepastian hukum. Asas pemisahan pembagian kekuasaan, adanya pembagian fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif untuk menghindari kesewenang-wenangan. Angka 17, asas equality before the law, Fight pasal 28B ayat 1 junto pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil tanpa diskriminasi. Implementasinya mencakup perlakuan setara di mata aparat, akses bantuan hukum gratis bagi warga miskin, serta proses peradilan yang imparsial tanpa memandang status sosial, ras, atau jabatan. Dan bahwa penerapan asas equality before the law meliputi hal-hal sebagai berikut: proses hukum imparsial, bahwa aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim wajib menangani perkara berdasarkan bukti, bukan berdasarkan jabatan atau kekayaan seseorang, menghilangkan fenomena hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kesetaraan dalam persidangan, semua pihak, baik pejabat maupun warga biasa, berhak mendapatkan perlakuan yang sama di pengadilan, perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penghapusan diskriminasi, hukum tidak boleh membedakan individu berdasarkan ras, gender, agama, atau latar belakang lainnya. Bahwa penerapan asas merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum Rechtsstaat yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan persamaan hak asasi manusia. Dan setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan kewajiban hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan menjamin peradilan yang progresif, tidak hanya terpaku pada hukum tertulis, tapi juga hukum tidak tertulis demi keadilan. Ayatnya kami akan dibacakan. Angka 19, legal standing pemohon. Bahwa legal standing dari permohonan pra-peradilan adalah seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, Fight pasal 1 angka 15 junto pasal 160 ayat 1 KUHP, dan saat ini pemohon telah ditetapkan berstatus tersangka oleh termohon terhitung sejak 7 November 2025 berdasarkan Fight bukti P1 surat ketetapan nomor S.Tak-S3/1899/11 Romawi /2025 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tentang penetapan tersangka tertanggal 7 November 2025. Pasal 160 ayat 1 KUHP tentang dianggap dibacakan. Kemudian pasal 1 angka 15 dianggap dibacakan, pasal 160 ayat 1 dianggap dibacakan. Bahwa sehingga dengan demikian legal standing pemohon yang telah berstatus tersangka
adalah telah memenuhi persyaratan sebagai pemohon permohonan pra-peradilan. Sebentar ya, kompetensi relatif pengadilan negeri, bahwa permohonan pra-peradilan ini diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh karena kedudukan domisili dari termohon adalah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa saat ini terhadap diri pemohon telah dilakukan penyidikan dan penetapan sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan oleh termohon, dan kesemuanya dilakukan di lokasi kantor termohon, yaitu di Polda Metro Jaya, Unit 1 Harda, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 55, Jakarta Selatan. Maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pra-peradilan ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasan permohonan pra-peradilan angka 21, bahwa dalam permohonan pra-peradilan aku, maka yang menjadi alasan dari pemohon adalah sebagai berikut. Keberatan atas tindakan upaya paksa yang telah dilakukan oleh termohon berupa penggeledahan rumah kediaman pemohon secara melawan hukum dan atau tanpa hak, penangkapan dan penahanan yang tidak sah terhadap diri tersangka KMT Roy Suryo Noto Diprojo, serta surat perintah penangkapan dan penahanan yang terdapat cacat formil dan cacat material. Oleh karena telah dilakukan secara melawan hukum atau melanggar dan atau setidak-tidaknya tidak bersesuaian dengan KUHP, Fight Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Junto Pasal 1 Ayat 3, Junto Pasal 28D Ayat 1, Junto Pasal 28I Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa sehingga dengan demikian maka hal tersebut juga berarti bahwa penyidikan dan penetapan yang dilakukan oleh termohon adalah dengan secara melawan hukum, yaitu dengan melanggar atau setidak-tidaknya dengan tidak bersesuaian dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 28I Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan Rista, silakan. Izin yang mulia, kami bacakan secara bergantian. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan 22 pendahuluan. Yang terhormat Hakim Permohonan Pra-peradilan yang kami muliakan, yang terhormat saudara termohon dan turut termohon, sidang yang mulia. Yang terhormat, bahwa penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah meliputi pemahaman yang bersifat makro dan mikro. Dalam hal ini yang bersifat makro adalah mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan dalam pengertian mikro, terbatas dalam proses pemeriksaan pengadilan, termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa pengertian penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Latar belakang perkara pidana pokok, bahwa akan disampaikan pada bagian pendahuluan mengenai permasalahan apakah yang terjadi perkara pidana pokok, latar belakang agar dapat membuka cakrawala berpikir dari yang mulia hakim pra-peradilan mengenai apakah benar kali ini telah terjadi penzoliman secara brutal dalam penegakan hukum sebagai dasar diajukannya keberatan dalam permohonan pra-peradilan aku. Bahwa KUHP baru yang berlaku mulai 2 Januari 2026 telah menekankan perlindungan hak asasi manusia yang lebih ketat mengenai tindakan upaya paksa berupa penangkapan dan atau penahanan yang memang diberikan kewenangannya kepada penyidik inkasu termohon. Namun, apabila dijalankan dengan tidak bersesuaian dengan KUHP baru, maka dapat disimpulkan melanggar berbagai pasal dan asas hukum yang berlaku. Bahwa selain daripada itu, termohon sepatutnya
pula memahami asas detention as a last resort atau penahanan sebagai upaya terakhir, yakni upaya paksa penahanan seharusnya hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan dan seharusnya penahanan digunakan sebagai kebutuhan penyidikan, sehingga harus dimaknai adanya pelanggaran pula terhadap asas nemo judex in causa sua, atau tidak ada orang yang boleh bersikap subjektif, yakni penyidik inkasu termohon harus objektif dan tidak boleh menunjukkan subjektivitas. Yakni penyidik inkasu termohon harus poin 23 bahwa pemohon akan terlebih dahulu menguraikan secara singkat kronologis penyidikan perkara pidana yang diajukan permohonan pra-peradilan aku, yakni sebagai berikut. Pemohon akan terlebih dahulu bahwa Presiden ke-7 RI Insinyur Joko Widodo atau disebut Jokowi secara resmi telah melaporkan beberapa orang ke Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025 berdasarkan laporan polisi mana dengan nomor LP garis miring B garis miring 2831 garis miring 4 Romawi garing 2025 garing SPKT garing Polda Metro Jaya atas nama pelapor Insinyur H. Joko Widodo, yakni diantaranya terhadap KRNT Roy Suryo Noto Wiprojo inkasu pemohon dan beberapa orang lainnya dengan 5 pasal yang dilaporkan, yakni pasal 31, pasal 310 KUHP lama yang saat ini telah menjadi pasal 433 KUHP baru, pasal 311, pasal 311 KUHP lama yang saat ini telah menjadi pasal 434 KUHP baru, pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.